Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang takut mengalami gila gitu teman-teman ya saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, karena dulu itu saya pernah mengalami hal seperti itu teman-teman, dan itu jaraknya lumayan agak lama ya. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semua sensasinya itu serba mudah kalau seandainya kalian paham dan mengerti penyebabnya. Nah itu teman-teman, termasuk ditakut mengalami gila gitu teman-teman, padahal kita itu tidak gila. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini saya ya. Tetapi bagi teman-teman kalau seandainya tidak mengalami, bersyukurlah, berarti kalian itu ya tidak apa ya, ya tidak mengalaminya, berarti tidak nambah penderitaan gitu teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi waktu itu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ada kalanya mengalami sensasi seperti apa ya, ketakutan ya, takut menjadi gila gitu teman-teman ya, karena saya terlalu banyak perasaan di pikiran itu gitu teman-teman. Jadi pikiran itu nggak nyaman. Nah itu teman-teman, dan sehingga ketika mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat tidak nyaman, kemudian kepala itu sangat terasa tidak nyaman sekali. Nah makanya waktu itu saya mengalami shock ya. Jadi berpikirnya kemana-mana gitu teman-teman. Wah ini jangan-jangan mendekati gila nih. Wah ini jangan-jangan saya nantinya gila nih. Nah itu teman-teman ya, itu sensasi yang sangat menakutkan sekali buat saya pribadi gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika kemudian ditanyakan juga gitu teman-teman ya, ternyata itu bukan sensasi mau gila teman-teman ya, itu adalah efek stres atau terlalu banyak pikiran. Jadi stres di sini itu bukan stres gila teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis banyak sekali mengalami stres, tetapi bukan stres gila teman-teman. Catatan sekali lagi, yang saya selalu ucapkan, yang saya selalu bilang, itu stresnya itu bukan stres gila, tetapi kita itu terlalu banyak pikiran teman-teman ya, terlalu banyak berpikir tentang sensasi yang hadir gitu teman-teman ya. Ada begas sedikit kalau itu berpikirnya kemana-mana gitu teman-teman, sehingga kita itu fokus di satu titik ya, di penderitaan teman-teman. Dan ketika kepala kita itu terasa penuh, terasa tidak nyaman gitu teman-teman, akhirnya timbul lagi perasaan yang lain-lain teman-teman ya.
berpikirnya malah yang lain-lain. Nah ini kepala ini mulai tidak nyaman lagi nih, jangan-jangan mau mendekati gila. Nah itu teman-teman, padahal itu lahir ketika kita stres, terlalu banyak pikiran gitu teman-teman. Jadi stresnya itu karena kita terlalu banyak pikiran teman-teman ya, bukan stres gila, tetapi stres terlalu banyak pikiran teman-teman ya, terlalu banyak berpikir tentang penyakit, tentang sensasi. Akhirnya pikiran kita itu penuh dengan penderitaan teman-teman ya, dan tanpa disadari ketika ada rasa tidak nyaman di bagian kepala ya, kita itu menjadi takut ya, jadi berpikirnya kemana-mana lagi. Wah ini jangan-jangan mendekati gila nih. Nah itu teman-teman, itu saya dulu gitu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah sensasi-sensasi yang saya takutkan waktu itu saat mempunyai sensasi mempunyai perasaan seperti mau gila itu teman-teman ya, di kepala itu terasa kepala itu terasa penuh teman-teman ya, wajar sih sebetulnya teman-teman kepala terasa penuh itu ya, karena setiap harinya kita selalu berpikir tentang penyakit setiap harinya gitu teman-teman, tanpa disadari pikiran kita itu sibuk setiap harinya itu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi apalagi ini, kemudian timbul lagi sensasi yang lain apalagi ini, tanpa disadari kita itu terlalu banyak pikiran teman-teman. Dan makanya wajar kalau seandainya menurut saya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu kepalanya itu terasa penuh. Nah itu teman-teman ya, kemudian mempunyai sensasi kepala itu terasa aneh ya. Jadi saat penuh itu ya kita itu terlalu banyak pikiran, dan akhirnya ya kita itu mempunyai sensasi kayak macam pikiran itu kayak macam rasanya itu aneh teman-teman ya. Ya karena karena kitanya terlalu banyak pikiran, ditambah lagi karena berpikirnya ke hal-hal yang menakutkan gitu teman-teman, akhirnya ada penegangan otot juga gitu teman-teman ya. Nah itu menjadi menjadi kurang fokus juga gitu teman-teman, jadi aneh lah gitu rasanya teman-teman ya. Jadi kurang fokus iya, kemudian mudah lupa iya teman-teman ya, karena ya kita selalu berpikir tentang penyakit terus teman-teman ya. Kita berpikirnya cuman satu titik ya, setiap harinya itu cuman satu titik, di penyakit, di sensasi, pokoknya di hal-hal yang negatif gitu teman-teman ya, di penderitaan. Jadi untuk hal-hal lain itu kadang kita tidak terlalu pikirkan teman-teman, sehingga kita itu ya sulit fokus ke hal-hal lain gitu teman-teman ya, sehingga nanti kita itu ya kadang ada sensasi selanjutnya itu mudah lupa juga gitu teman-teman ya. Kemudian ketika mengerjakan apapun itu kurang konsentrasi teman-teman ya, karena ya berpikirnya kemana-mana gitu teman-teman ya, penyakit sensasi, penderitaan, ketakutan itu teman-teman ya. Dan ketika kepalanya terus penuh teman-teman ya, terus penuh dengan pemikiran-pemikiran negatif, akhirnya nanti kita itu mudah pusing, apalagi kalau misalkan kita itu mendengarkan hal-hal yang berisik teman-teman ya, kita itu mudah pusing. Dan ketika kita mudah pusing, akhirnya di situ baru timbul emosi teman-teman, karena emosi mulai sudah tidak stabil ya, di situ mulai tidak stabil. Ketika ada yang berisik, kadang emosi kita meluap-luap. Kadang ketika meluap-luap itu ya kadang kemana aja marah-marahnya teman-teman ya. Dan ketika sudah marah-marah akhirnya mereda, ditambah lagi punya pemikiran yang lain lagi. Dulu saya tuh nggak mudah emosi, ini sekarang saya tuh mudah emosi. Kenapa ya? Wah ini jangan-jangan takut gila lagi. Jadi berputar di situ teman-teman ya. Ada sensasi yang hadir, kitanya stres, kitanya takut ya, terlalu banyak pikiran ya, kitanya takut. Akhirnya ya kita itu kepala terasa aneh, dan kemudian ketika terasa aneh banyak sekali mudah lupa, kemudian kurang fokus di situ, kemudian agak pusing juga ketika mendengarkan yang berisik-berisik, di situ emosi juga gitu teman-teman, seolah-olah kita itu tidak diperhatikan ya. Akhirnya di situ meluap ya, emosinya meluap gitu teman-teman ya, marah-marah ke siapapun ya, ke keluarga, ke istri gitu teman-teman. Dan ketika mereda akhirnya timbul lagi pemikiran yang lain lagi. Wah ini kenapa ini sekarang saya itu menjadi menjadi arogan orangnya gitu teman-teman ya, mudah marah dan sebagainya. Dan ketika berpikir seperti itu, jangan-jangan ini mendekati gila lagi. Berputar terus teman-teman ya pemikirannya. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, tenang saja teman-teman ya. Itu bukan mendekati gila teman-teman, itu efek dari kita itu terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Rasakan aja sama sendiri teman-teman ya, apakah bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami sensasi seperti itu ya, sensasi takut gila, coba rasakan Anda sendiri saat ini gitu teman-teman. Kalau seandainya apakah saat ini Anda itu selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang penderitaan, kemudian berpikirnya itu terlalu jauh ke masa depan yang belum tentu kita alami teman-teman ya. Kalau seandainya kalian selalu berpikir seperti itu, nah itu efek dari itu gitu teman-teman ya.
kepala kita itu terasa penuh teman-teman ya. Jadi kita itu stres, tetapi bukan stres kalian mendekati gila, bukan teman-teman ya. Itu stres kita itu karena terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Nah itu, makanya harus bisa membedakan mana stres gila, mana stres terlalu banyak pikiran teman-teman. Stres gila itu kalian itu tidak mempunyai rasa cemas, tidak akan mempunyai rasa cemas teman-teman. Kalau seandainya kalian berpikirnya, wah Pak ini jangan-jangan bener nih mendekati gila, tengok orang gila itu tidak mempunyai rasa cemas teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian sekarang masih mempunyai rasa cemas, takut gila gitu teman-teman, kalian masih mengalami ketakutan, kalian normal. Nah itu teman-teman ya, saya juga dulu begitu gitu teman-teman, tetapi waktu mengalaminya sama lah. Jadi ketika kepala terasa penuh, terasa pusing gitu teman-teman, kemudian ada emosi yang kurang stabil juga gitu teman-teman ya, ada ketakutan. Jujur ya, waktu itu ada ketakutan, dan itu saya tuh agak lama ya, waktu emosi kurang stabil itu sekitar berapa bulan ya, nggak nyampe 5 bulan waktu itu saya itu ngalamin hal seperti itu. Tetapi alhamdulillah, karena memang sudah mengetahui, oh ini ternyata efek terlalu banyak pikiran gitu teman-teman. Nah makanya ketika berpikir wajar, akhirnya bisa menanganinya dengan mudah. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya itu selalu menyarankan sama teman-teman itu ya, kalian itu kalau seandainya mau menangani hal apapun harus berpikir wajar. Jangan berpikirnya itu terlalu jauh ke hal-hal yang menakutkan teman-teman. Kalau seandainya kalian berpikirnya terlalu jauh ke hal-hal yang menakutkan, nanti justru akan menimbulkan kecemasan tersendiri teman-teman ya. Nah dulu juga saat saya berpikirnya itu tidak normal ya, wah ini jangan-jangan mendekati gila, itu nanti menimbulkan ketakutan tersendiri. Tetapi kalau misalnya kitanya berpikir wajar nih, oh ini efek terlalu banyak pikiran. Nah ketika mengetahui ke sana, ya berarti saya itu jangan terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman, sesimpel itu. Tetapi untuk ingatan-ingatan ke penyakit itu memang selalu hadir setiap harinya. Nah makanya waktu itu ketika mengetahui ke sana, saya fokus saja, ini berarti harus dialihkan pemikirannya. Dengan cara seperti apa? Kembali lagi teman-teman ya, harus sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, aktivitas yang menyenangkan teman-teman, biar kita itu tidak selalu teringat dengan penderitaan teman-teman ya. Kalau seandainya hati kita senang, nanti pikiran kita juga senang teman-teman ya. Kita lupa dengan yang namanya sensasi, kita lupa dengan yang namanya ketakutan. Nah itu teman-teman, tergantikan dengan pemikiran-pemikiran yang bahagia teman-teman. Dan ketika pemikiran-pemikiran yang bahagia itu hadir, di situ ada kenyamanan tersendiri teman-teman ya. Mulai nyaman, mudah fokus lagi, serasa bahagia lagi teman-teman. Karena memang pada dasarnya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah orang-orang yang bahagia teman-teman ya. Nah tetapi kebahagiaan itu terenggut karena memang ada trauma. Kita itu serba takut teman-teman ya. Nah itu coba bayangkan saja kalau seandainya kalian tidak serba takut gitu teman-teman ya. Ada begas sedikit kalian cuek, ada pusing sedikit kalian cuek, ada pusing sedikit ya, ada kurang konsentrasi sedikit kalian cuek, paling juga ditaruh pekerjaannya, mengerjakan yang lain. Kenapa lo nggak bekerja? Nanti ya kurang konsentrasi, kan gitu ya jawabannya. Nah tetapi sekarang saat kalian kurang konsentrasi, kepala terasa penuh, kemudian ada sensasi aneh, kalian berpikirnya kemana-mana. Nah itu yang salah teman-teman. Padahal itu kalian itu terlalu banyak pikiran ke penyakit, kemudian ditambah lagi ada ketakutannya masih besar. Nah itu teman-teman, nah, makanya ketika saat ini, ketika kalian sedang mengalami hal tersebut teman-teman ya, jangan terlalu banyak pikiran tentang penyakit teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian, Pak kan ini ada sensasi, untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sensasi rumahan, jangan terlalu diperhatikan teman-teman ya. Kalian jaga makan, jaga minum, that's it, beres teman-teman. Selebihnya apapun yang membuat kalian senang, apapun yang membuat kalian bahagia, lakukan saja teman-teman ya. Nah itu sesimpel itu sih sebetulnya. Cuman sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu mau melakukan kesimpulan itu sulit teman-teman. Kenapa sulit? Ya karena ketakutannya terlalu besar teman-teman ya. Pak nanti ketika saya jalan-jalan, ketika main, ketika mau melakukan hobi, nanti gimana saya kambuh lagi. Jangan memikirkan seperti itu. Kalaupun kambuh tidak apa-apa teman-teman ya. Karena kita sudah tahu bahwa ketika kambuh dari sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, makanya ada sensasi, tidak ada sensasi, jalan-jalan saja teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak mempunyai pilihan teman-teman ya. Jujur, pengalaman saya memang seperti itu ya. Tidak ada pilihan. Kita diam, sensasi hadir. Gitu teman-teman, baik rebahan, baik duduk, sensasi tetap hadir.
Kita bergerak saja, sensasi hadir. Tetapi ketika diam, pemulihan kalian tidak akan tidak akan membaik cepat, teman-teman. Tetapi ketika bergerak, di situ ada pelatihan, di situ ada pembiasaan, maka akan lebih cepat. Nah, makanya pilihannya buat Anda sebetulnya, untuk saya pribadi juga dulu gitu, teman-teman ya. Alangkah baiknya itu bergerak dan bergerak dan bergerak, teman-teman ya. Jalan-jalan menyenangkan, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Walaupun jujur ya, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung itu harus belajar egois ya. Walaupun kesenangan itu, kebahagiaan itu merugikan orang lain, teman-teman ya. Dulu juga gitu, sama waktu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, saat di pemulihan, apa yang membuat saya senang, lakukan saja gitu, teman-teman. Kayak macam jalan-jalan. Keluarga was-was di rumah. Jangan jalan-jalan dong, keluarga ini was-was katanya di rumah, takutnya ada apa-apa di jalan. Jadi ketika saya jalan-jalan, paksakan jalan-jalan, saya senang, saya gembira gitu, teman-teman, melihat pemandangan-pemandangan yang indah, bahkan lihat cewek-cewek cantik jalan-jalan lalu lalang gitu, teman-teman ya. Di rumah keluarga was-was gitu, takutnya kita ada apa-apa di jalan gitu, teman-teman ya. Nah, itu kitanya senang, keluarga rugi sih sebetulnya. Mereka akhirnya tidak bahagia, teman-teman ya. Jadi nonton TV juga kadang saling ngobrol ya. Si ayah udah pulang belum katanya gitu, tahu nih telepon katanya gitu, kan mereka jadi banyak pikiran. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis saat ini, ketika kalian mempunyai sensasi apapun, teman-teman, dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika kalian sudah sering makan, sudah sering minum gitu, teman-teman ya, jangan terlalu banyak pikiran apa yang sedang terjadi, teman-teman ya. Belajar masa bodoh saja, teman-teman ya. Nah itu, jalan-jalan saja, lakukan kesenangan, hobi-hobi yang menyenangkan. Pak, tapi ini rasanya tidak nyaman. Untuk sensasi semuanya tidak nyaman, teman-teman. Jangankan untuk hal-hal yang sangat besar ya, untuk sensasi yang ringan saja gitu, teman-teman, kayak macam sering sendawa, padahal itu bagus gitu, teman-teman, untuk sering sendawa itu. Nah, tetapi untuk orang yang terkena anxiety disorder kadang suka dipermasalahkan, teman-teman ya. Nah itu, nah makanya dari mulai sekarang, apapun sensasi yang hadir jangan terlalu banyak pikiran, teman-teman ya. Jalan-jalan saja, jalan-jalan agar hati kita itu senang, pikiran kita itu gembira, teman-teman ya. Ketika pikiran kita senang, gembira gitu, teman-teman, di situ ada relax, ada rasa nyaman, kita itu santai pemikirannya ya, tidak berpikir tentang penyakit, tidak berpikir tentang hal apapun. Yang dipikiran itu pasti kesenangan. Nanti selanjutnya kalian nanti mempunyai rencana-rencana. Yang di awal-awal selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, nanti kelanjutannya karena memang kalian paksakan melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, teman-teman, nanti timbul pemikirannya itu yang lain-lain. Wah, ini besok mau kemana lagi nih? Besok mau belanja apa nih? Besok mau makan apa nih? Besok mau beli apa nih? Selalu saja seperti itu. Dan itu merupakan peningkatan yang sangat baik, teman-teman ya. Kenapa saya katakan peningkatan yang sangat baik? Karena jujur, orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu kambuhnya rata-rata teringat dengan gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Berbeda ketika kalian berpikirnya itu yang jernih-jernih ya. Ada pemikiran peningkatan gitu, teman-teman ya. Berpikir rencana-rencana, mau kemana nih besok nih, besok mau ngapain nih, besok mau ke sini, besok mau jalan-jalan sama si ini. Di situ nanti justru menimbulkan mood ya, menimbulkan semangat, teman-teman ya. Dan ketika kalian sering melakukan hal seperti itu, semangat tiap harinya, semangat lagi, besoknya semangat lagi, kemudian besoknya lagi semangat lagi. Di situ kalian mendekati kesembuhan total, teman-teman. Dan tahu-taunya ketika kalian bebas semuanya, cueknya serba ada, mentalnya sudah hadir lagi gitu, teman-teman. Itulah dinamakannya dengan sembuh total. Nah itu, teman-teman, makanya bagi teman-teman sekarang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika mempunyai sensasi apapun, teman-teman belajar masa bodoh saja, karena sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Kalian cukup jaga makan, jaga minum gitu, teman-teman ya. Jangan kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung tidak normal kembali gitu, teman-teman. Kemudian jaga minumnya minimal 8 gelas dalam sehari. Selebihnya kalian belajar masa bodoh saja. Ada sensasi hadir, ingat kata-kata saya. Wah, kata Pak Abdul Rahman juga, tidak berbahaya. Cukup minum air hangat pelan-pelan, nanti juga membaik dengan sendirinya. Ketika membaik, jalan-jalan selebihnya. Jangan terlalu dipikirkan, karena ketika kalian dipikirkan, pikiran kalian itu sekarang itu masih error, teman-teman ya. Kalau saya katakan masih error itu kenapa? Karena selalu berpikirnya itu ke hal-hal negatif, teman-teman. Padahal pada intinya kalian itu baik-baik saja, teman-teman ya. Kalian harus bisa menerima bahwa kalian itu salah berpikir sebetulnya.
ada sendawa sedikit padahal itu bagus ya, itu respon tubuh ketika ingin mengurangi gasnya. Kalian berpikirnya kemana-mana, wah ini sendawa terus, kenapa ini sendawa terus, jangan-jangan ini penyakit yang berbahaya. Nah itu teman-teman, tetapi samalah gitu teman-teman, dulu juga sama gitu. Tetapi saya selalu share video itu hanya untuk mengingatkan sama teman-teman, biar teman-teman itu tidak terlalu terjerumus ke pemikiran-pemikiran negatif teman-teman. Karena ketika kalian terus terjerumus ke pemikiran-pemikiran negatif, di situ nanti kalian tambah takut, tambah cemas, nanti pola pikirnya itu ya banyak pikirannya itu kalian gak hilang-hilang teman-teman ya, jadi penuh terus di situ. Nah makanya mulai dari sekarang biar pikirannya nggak penuh terus, bebaskan, lepaskan pemikiran-pemikiran negatif itu teman-teman ya, alihkan, gantikan dengan pemikiran-pemikiran kesenangan. Pemikiran-pemikiran kesenangan itu apa? Selalu rajin melakukan hal-hal yang menyenangkan, selalu rajin melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, biar nanti itu tergantikan pemikiran-pemikiran negatifnya, biar kalian tidak mengalami ketakutan, dan nanti tidak, kalau seandainya kalian tidak mengalami ketakutan, tidak akan cemas lagi, dan kemudian kalian itu ya normal semuanya. Nah itu teman-teman, karena memang pada dasarnya kalian itu normal sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran takut mengalami gila. Dulu saya ceritanya memang seperti itu, dan ketika waktu itu penyebabnya memang yang saya rasakan gitu teman-teman ya, karena memang terlalu banyak berpikir ke hal-hal yang menakutkan teman-teman. Jadi kepala itu terasa penuh gitu teman-teman, kemudian kepala itu terasa aneh ya, kemudian susah fokus, kemudian mudah lupa juga, kemudian kurang konsentrasi juga, kemudian mudah pusing saat mendengarkan yang berisik-berisik, kemudian menjadi emosi tidak stabil. Di situ kemudian selalu berulang-ulang ya, ketika emosi kita berpikirnya kemana-mana lagi teman-teman, akhirnya terasa penuh lagi, dan di situ kita itu mempunyai sensasi seperti itu. Padahal itu cuman efek dari ketika kita itu terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman, makanya lepaskan dari mulai sekarang. Apapun yang terjadi, makan, minum. Selebihnya senang-senang, jalan-jalan, olahraga, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.